Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-26. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Anton Pabendon dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Siapa dan apa sesungguhnya tujuan malaikat itu? Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat Inri. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai dengan 51. Mari kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Saudara-saudari, ketika kecil, saya selalu diingatkan oleh orang tua bahwa di samping saya selalu ada malaikat pelindung yang menemani saya. Kemanapun saya pergi, malaikat itu akan mengikuti saya. Hal itu membangkitkan imajinasi tentang gambaran malaikat, serta kepercayaan akan adanya malaikat, meskipun saya sendiri belum pernah melihat atau bertemu dengan malaikat itu. Siapa dan apa sesungguhnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengutip tulisan Monsinyur Fulton Sheen dalam bukunya berjudul Hidupmu Layak Dihidupi. Dalam bukunya, Fulton Sheen menulis demikian, "Para malaikat secara sangat jelas disebutkan di dalam kitab suci. Bahkan para penyembah berhala pun percaya kepada para malaikat. Para malaikat itu dibayangkan sebagai makhluk-makhluk spiritual yang hidup di alam semesta dengan wujud seperti manusia. Para malaikat ini adalah sesosok makhluk kombinasi material dan spiritual. Allah menciptakan banyak sekali malaikat yang hanya berupa pikiran sejati dan roh tanpa raga. Malaikat-malaikat ini tanpa tubuh dan sayap, berbeda dari semua gambaran malaikat yang pernah kita lihat. Mereka sangat cerdas, jauh lebih cerdas daripada manusia. Setiap malaikat diciptakan
mereka bergantung kepada Allah dan dianugerahi kebebasan. Karena bebas, mereka pun memiliki kemungkinan meniadakan ketergantungannya kepada Allah. Barangkali inilah sejenis ujian yang diberikan Allah kepada mereka. Allah meminta mereka untuk mengasihinya. Kasih akan tercapai dalam pengakuan ketergantungan dan dengan demikian menyempurnakan diri mereka sendiri. Dari kutipan singkat ini, kita dapat menangkap sedikit identitas tentang malaikat. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah, memiliki wujud yang berbeda dengan manusia dan lebih tinggi daripada manusia. Karena diciptakan, maka mereka bergantung kepada Allah. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki kebebasan seperti manusia dan diciptakan untuk mengasihi dan melayani Allah. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta 3 di antara para malaikat itu, yakni malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael. Nama Mikael dalam bahasa Ibrani berarti siapakah seperti Allah. Dalam Daniel 10, nama malaikat Mikael disebutkan sebagai pemimpin terkemuka. Bahkan dalam bacaan kedua hari ini, yakni dari Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 12a, Yohanes dalam penglihatannya melihat malaikat Mikael dan pasukannya berperang melawan seekor naga besar yang disebut si ular tua bersama pasukannya. Oleh karena itu, Mikael seringkali dianggap sebagai panglima perang dan pendamping jiwa-jiwa. Nama Gabriel berarti kekuatan Allah. Dialah yang menampakkan diri kepada Zakaria sebagai yang melayani Allah, dan juga kepada Bunda Maria yang menyampaikan berita kelahiran Yesus. Nabi Daniel menyebut tugas malaikat Gabriel adalah membawa warta dari Allah. Kita dapat melihat dalam Daniel 8 ayat 16 dan Daniel 9 ayat 21. Sementara itu, nama Rafael berarti Allah yang menyembuhkan. Dalam Tobit 3, malaikat Rafael diutus Allah untuk menyembuhkan Tobia yang sakit. Dan dalam Tobit 5 dan 6 diceritakan bahwa malaikat Rafael ini menemani Tobia dalam perjalanannya ke negeri Media. Saudara-saudari, meskipun berbeda peran dan fungsi, ketiga malaikat ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama diciptakan dan diutus oleh Allah untuk menolong dan membela manusia, untuk menunjukkan belas kasih Allah kepada manusia, dan untuk membawa sukacita kepada manusia. Seringkali peranan seperti ini juga dilakoni oleh manusia ketika manusia menunjukkan belas kasih dan kebaikan Allah kepada sesama secara tulus. Ungkapan "dia adalah malaikatku" biasanya muncul dari mulut seseorang ketika dia mengalami pertolongan dan pengalaman dikasihi secara tulus oleh sesamanya. Saudara-saudari, semoga peranan ketiga malaikat agung ini yang kita rayakan pada hari ini menginspirasi kita agar kita dapat juga menjadi malaikat dalam tanda petik terhadap sesama kita. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian, keluarga saudara-saudari dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.